Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Tama Friends, kembali lagi di channel The Tama Eleven. Kali ini kita akan mempelajari mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Akan ada teori dan praktek. Jadi, selamat menyaksikan. Untuk teori, kita awali dengan bagaimana kita mengukur panjang tanah. Apakah bisa mengukurnya dengan langkah kaki dan menggunakan tali karet? Jawabannya bisa. Tetapi ketika kita mengukur dengan langkah kaki, kalau pengukurannya itu kita lakukan berulang atau kita ulang, maka akan dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda tiap ulangannya. Kenapa? Karena langkah kaki bisa langkah kakinya pendek, langkah kakinya sedang, atau langkah kakinya panjang. Begitu juga kalau kita menggunakan dengan tali karet. Kalau kita tarik talinya tegang, maka nanti hasil dari panjang tangannya bisa kecil. Kalau kita tarik tali karetnya itu renggang, maka panjang tangannya bisa besar. Nah, sehingga karena hasil dari pengukurannya jika dilakukan berulang itu berubah-ubah, maka dapat dikatakan bahwa kedua instrumen ini, yaitu langkah kaki dan tali karet, mereka tidak reliable. Alat kedua, apakah bisa menggunakan kayu? Bisa. Apakah berubah-ubah hasilnya jika pengukuran dilakukan secara berulang? Tidak, karena kayu seperti itu ya, tetap dia tidak fleksibel, dia tidak tidak bisa merenggang ya, tidak bisa menegang seperti itu. Nah, sehingga karena dia hasilnya konsisten, maka kayu reliable. Tetapi apakah dia memang betul untuk mendapatkan nilai ukuran yang tepat dari panjang tanah? Jawabannya tidak. Karena kayu tidak bisa mendapatkan nilai yang detail, misalkan sampai berapa desimal. Kemudian satuan panjangnya juga tidak jelas. Sehingga kayu tidak tepat ya untuk menghasilkan nilai ukuran dari panjang, atau bisa dikatakan kayu tidak valid. Nah, alat berikutnya adalah meteran. Meteran kalau dari sisi kekonsistenan, dia konsisten. Dia tidak bisa meregang, kemudian tidak bisa menegang, dia tidak fleksibel gitu ya. Jadi dia konsisten atau reliable. Nah, kemudian hasilnya juga tepat karena dia bisa menghasilkan nilai panjang secara detail ya, sampai berapa desimal, kemudian juga satunya jelas. Sehingga meteran ini merupakan suatu instrumen yang reliable dan valid untuk mengukur panjang tanah. Nah, dari contoh pengukuran panjang tanah, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian uji validitas adalah uji untuk menggambarkan tingkat ketepatan atau validitas instrumen yang kita gunakan dalam mengukur objek yang sedang kita teliti. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui seberapa konsisten instrumen yang kita gunakan dalam mengukur objek yang sedang kita teliti. Lalu bagaimana cara kita untuk mengukur reliabilitas dan validitas? Caranya mudah, kita bisa menggunakan software SPSS. Untuk uji validitas, kita nanti bisa mengeluarkan nilai korelasi person product moment dari SPSS. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai R hitung yang akan kita bandingkan dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, artinya item atau butir pertanyaan kita valid. Nah, sedangkan kalau untuk uji reliabilitas, kita menggunakan nilai alfa Cronbach ya. Nilai alfa Cronbach nanti akan kita bandingkan dengan R tabel. Jika nilai alfa Cronbach ini lebih besar daripada R tabel, artinya item atau butir pertanyaan kita reliable. Baik, untuk selanjutnya kita akan praktek ya dengan menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan butir pertanyaan untuk mengukur persepsi pentingnya sebuah perencanaan, gitu ya. Jadi di sini ada 5 pertanyaan, kemudian nanti uji coba ini disebar ke 48 responden. Langkah pertama kita cari dulu total skornya. Jadi jawaban dari tiap responden ya, pertanyaan 1 sampai 5 ini kita jumlahkan ya. Jadi untuk responden pertama total skornya 7. Untuk responden kedua dijumlahkan total skornya 10 dan seterusnya sampai dengan responden terakhir. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS.
Oke, ini adalah tampilan SPSS, data view, dan variable view. Pertama kita buka dulu yang variable view, lalu kita beri nama variabelnya. Yang pertama butir 1, kemudian butir 2, butir 3, butir 4, butir 5. Kemudian karena pertanyaannya ada 5 ya. Nah, ini butir 1 sampai 5. Kemudian total skor. Setelah itu desimalnya kita buat 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Setelah itu kita buka data view, baru nanti data yang ada di Excel ini kita kopikan ya. Jadi data jawaban pertanyaan 1 sampai dengan total skor untuk seluruh responden pada pengujian validitas dan reliabilitas. Ini kita copy, kita paste. Nah, ini adalah datanya. Baik, sekarang kita lakukan uji validitas. Caranya kita menggunakan menu Analyze, kemudian pilih Correlate, pilih Bivariate. Nanti kita blok butir 1 sampai dengan total score. Kita klik tanda panah ini, artinya kita memasukkan semua variabel-variabel tadi. Correlation coefficient kita centang persen, kemudian test of significance kita pilih detail, dan flag significant correlation kita centang. Nah, itu kita oke. Dan ini sudah muncul outputnya. Nah, yang kita lihat adalah nilai dari Pearson correlation. Jadi nilai Pearson correlation untuk butir 1 adalah 0,766. Nah, inilah yang disebut sebagai R hitung ya. Jadi ini yang disebut sebagai R hitung. Nah, kemudian ini butir 2 R hitungnya apa? Nah, ini R hitungnya 0,787. Dan seterusnya sampai dengan butir kelima R hitungnya adalah 0,796. Lalu kita bagaimana untuk menyimpulkan ini valid atau tidak? Kita lihat R tabel. Nah, untuk R tabel itu sudah saya siapkan di deskripsi video ini ya. Nah, ini R tabel ya, sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Ini saya hapus dulu ini coretan-coretannya. Oke, sudah. Nah, tadi kita menggunakan 48 responden. Maka N-nya itu pilih yang 48. Mana 48 ini? Nah, kemudian taraf signifikansinya kita gunakan saja yang 5% ya. Jadi R tabelnya adalah 0,284. Nah, ya jadi R tabel yang kita gunakan adalah 0,284. Sekarang kita kembali lagi ke output dari SPSS-nya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan 0,284, 0,766 ini lebih besar daripada 0,284 ya. Kalau dia lebih besar berarti butir 1 ini valid ya. Berarti ini sudah valid. Sekarang butir kedua, R hitungnya 0,787, R tabelnya 0,284, berarti dia juga lebih besar. Maka dia valid. Butir 3 0,644, lebih besar dari 0,284 ya, maka dia valid. Butir 4 juga 0,906, dia lebih besar daripada 0,284, maka butir 4 valid. Butir 5 0,796, R hitungnya, R tabelnya 0,284, maka dia juga valid. Nah, berarti butir 1, 2, 3, sampai 5 sudah valid. Oke, sekarang kita melakukan uji reliabilitas. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze, kita pilih Scale, kita pilih Reliability Analysis. Setelah itu kita masukkan butir 1 sampai dengan butir 5 ke kotak items. Nah, total skornya tidak usah. Setelah itu kita klik statistik, kemudian kita pilih atau kita centang scale if item deleted. Kita continue, kita oke. Dan inilah output dari reliabilitas.
Nah, ini saya hapus dulu biar enak melihatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, sekarang kita lihat nih. Kita lihat nilai alfa Cronbach-nya adalah yang ini. Nah, nilai alfa Cronbach-nya yang ini. Kita bandingkan dengan R tabel ya. Tadi R tabelnya adalah berapa? R tabel. R tabelnya tadi adalah dengan eh, N48 adalah 0,284. Maka nilai alfa Cronbach-nya 0,841 lebih besar daripada 0,84. Berarti instrumen yang tadi diuji coba itu sudah reliable. Nah, sudah reliable ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu baru kita bisa buat ya secara rapi di Microsoft Word ya untuk ringkasan dari uji coba validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu ya biar bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kita lihat di sini kita tulis tadi N-nya 48. Kenapa tadi? Karena responnya adalah 4N ada 48 sehingga R tabelnya adalah 0,284 ya, 0,284. Ya, dengan taraf signifikan 0,05. Nah, untuk ringkasan dari uji validitas kita buat aja seperti ini. Ya, jadi sini item butir 1 sampai butir 5 ya, ada 5 pertanyaan. Tadi R hitungnya ini. Kemudian di sini adalah R tabelnya 0,284 semua sama semua dan ini tinggal kita tulis keterangannya. Valid, 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 valid. Kenapa valid? Karena R hitungnya ini sudah lebih besar dari R tabel. Begitu juga ya dengan reliabilitas ya. Tadi kan variabelnya hanya satu yaitu variabel perencanaan ya. Jadi butir pertanyaan 5 tapi variabelnya kan adalah untuk mengukur persepsi mengenai perencanaan. Nah, di sini kita tulis variabelnya perencanaan, kemudian Cronbach alfanya ini 0,841, di sini R tabelnya 0,284. Keterangannya reliable. Kenapa reliable? Karena nilai Cronbach alfanya sudah lebih besar daripada R tabel. Oke, itu tadi mengenai uji validitas dan reliabilitas. Mudah bukan? Nah, mungkin cukup sekian. Nanti kita kembali lagi di kuliah atau pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.